Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku khas, selamat datang kembali di Ramadanku, program spesial Ramadan bersama Kuhas. Di bulan yang sangat penuh berkah ini, kita belajar Islam, menambah ilmu, dan memperbanyak amal kebaikan. Kembali bersama Anan, Nadira Maulida Rahmat yang akan menemani kalian di episode Ramadanku kali ini. Dan kali ini kita ditemenin oleh Abah yang telah siap menjawab pertanyaan seru dari kita. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, barokah insyaAllah. Baik Abah, ada pertanyaan nih Abah. Ada izin bacakan ya Abah? Silakan Ananda. Di pertengahan Ramadan ini, bagaimana cara menjaga semangat ibadah agar tidak hanya meningkat di awal Ramadan saja, Abah? Baik Ananda dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Ramadan itu bulan berkah. Rugi kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Karena Rasul katakan, sangat rugi orang yang Ramadan datang, falam yughfarlah, tidak ada ampunan baginya. Rugi sekali itu. Padahal bulan ini bulan pengampunan, bulan kemuliaan, bulan kebaikan. Lewat Ramadan, lewat baik, itu rugi sekali. Makanya waktu kita awal-awal Ramadan, waktu nyambut Ramadan, kita tarhib. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang mantap. Tujuannya apa? Supaya masuk Ramadan, kita bersihkan segala keburukan dan kemaksiatan dalam jiwa kita. Disitulah letak kemuliaan Ramadan. Nah hari ini, Ananda, tanpa kita sadar sudah pertengahan Ramadan. Jadi maknanya sudah ya setengah lah Ramadan kita jalankan. Jangan sampai semangat dari awal, karena kalau kita lihat Ananda, tarawih pun macam itu, ibadah pun macam itu. Awal-awal semangat, giliran dekat-dekat akhir, mulai ada turun semangatnya. Na'udzubillah. Tidak begitu yang kita lakukan. Kita harus tetap semangat. Min awal Ramadan ila akhir Ramadan. Awaluhu, awsatu wa akhiruh. Baik awalnya, tengahnya maupun akhirnya. Pada ada motivasi ya dari kaul para ulama, ada yang mengatakan hadis, Ramadan itu 10 pertama awal wa rahmah. Awal pertama itu 10 pertama itu rahmat. Wa awsatu maghfirah, dan tengah-tengahnya itu artinya 10 kedua. Sekarang ini itu adalah ampunan Allah akan hadir. Wa akhiruha idkun minan nar, dan yang terakhir 10 terakhir itu adalah ada satu tiket yang Allah siapkan namanya idkun minan nar, terjaga dari siksa neraka. Jadi maknanya all time of Ramadan is very good. Semua hari dalam Ramadan itu sangat sempurna, sangat mulia. Makanya ada hadis yang juga sering Abah sampaikan, lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kullu Ramadan. Kalau umatku tahu tentang nilai-nilai dan hikmah-hikmah Ramadan di setiap harinya, mereka akan berangan-angan minta Ramadan berjalan setahun penuh. Sebulan tidak cukup. Karena setiap waktu dan setiap keadaan Ramadan itu memiliki nilai-nilai yang sempurna. Maka rugi sekali kalau kita tidak melakukan. Nah, lalu bagaimana Ustaz? Supaya kami tetap semangat. Like the first. Ya, seperti di awal kami puasa. Paling tidak butuh program. Ya, butuh niat dan motivasi. Sebab kalau tidak ada niat dan program, macam mana kita nak maju? Ya, macam anak-anak raja juga, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita nak melihat ke depan, tapi kita tidak punya cita-cita ngapoi, kan tidak bisa maju tuh. Kita makanya pergi keluar, kita makanya pergi ke pasar, kita makanya mau jalan-jalan, itu karena ada tujuan. Ya, saya nak ke pasar, kau nak nyari ini, saya nak ke sana, itu artinya program, ada persiapan, ada keinginan yang kita harapkan. Tapi kalau tidak ada, tidak mungkin kita bisa sampai pada tujuan itu. Macam itu pula dengan Ramadan, Ananda ya. Jadi ketika kita sudah siapkan dengan Ramadan, maka kita siap. Berarti aku siap dengan Ramadan yang baik. Ramadan bulan berkah, kejar keberkahannya. Ramadan bulan Al-Quran, kejar kemuliaan Al-Quran. Ramadan bulan bersedekah, kejar sedekahnya. Itulah target yang kita kejar. Maka harus susun programnya, ada targetnya, ada motivasinya. Ya, macam anak-anak Nadira, sekarang kan sudah kelas akhir, kan pengennya kemana nyambung? Kalau tidak katik, kepengen macam mana kita nak semangat belajar. Ustaz, bah kami pengen nyambung ke pesantren, maka semangat untuk siap ke pesantren. Bah kami pengen nyambung ke sekolah ini, silakan, tapi awali dengan semangat ini. Nah nanti semangat itu terus, sudah masuk nanti kan di awal-awal semangat, kemudian nanti pertengahan sampailah tamat pun juga semangat. Di situ letak motivasi diri dan juga kecenderungan program-program yang kita siapkan. Macam itu juga Ramadan, susun program-programnya, setting kebaikannya. Kira-kira sudah setengah Ramadan kita lewati, apa benda yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita laksanakan. Oh, ternyata Ustaz, ternyata bah kami belum baca Al-Quran, tingkatkan Al-Quran. Ternyata bah belum pernah kami bersedekah, belum pernah kami datang ke panti, belum pernah kami bersosial, dan itulah yang ditegakkan. Sehingga Ramadan kita up, level up terus, naik terus, dan mulia terus. Tidak rendah dan tidak sesuatu yang tidak bernilai, tapi terus bernilai karena ada langkah-langkah strategi yang kita siapkan. Di situ diantara membuat semangat Ramadan kita terus tumbuh, buat semangat Ramadan kita terus ada dan terus sempurna. Kalau tidak ada motivasi tidak mungkin. Makanya Ananda, kalau kita lihat dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis ya, itu selalu Nabi mengawali dengan bab niat.
Itu bab penting. Ya, bab niat itu penting. Sholat saja, puasa tadi niat ya pemirsa yang dirahmati Allah. Kan berniat kita. Nawa itu semua. Aku berniat. Nah, ketika niat itu ada, jangan hanya sekedar niat. Imam Syafi'i mengatakan, aniyah muqtarinan bipilih. Niat sesungguhnya bukan sekedar yulapas, bukan sekedar dilapaskan, tapi yang muqtarinan bipilih, yang cocok dengan perbuatan. Kita kan sudah niat puasa nih. Kita berada di bulan Ramadan yang berkah nih. Masa sudah niat kok tidak muqtarin bipilih? Dibilang Ramadan sahrul Quran, tapi tidak baca Al-Quran. Dibilang Ramadan dikenal dengan sahrul sedekah, tapi tidak pernah sedekah. Ramadan dibilang dengan sahrul sobri, tapi tidak sabar. Berarti kan tidak ada semangatnya dan motivasi. Padahal niat yang kita tanamkan dari puasa tersebut berarti kita menghadirkan jasmani rohani kita untuk berada dalam Ramadan yang berkah. Kemudian setelah kita sempurnakan niat tersebut, terempukan niat, kemudian motivasi kita, kemudian istiqamah untuk menjalankannya. Karena ananda, kalau kita berbuat baik banyak niat godaannya. Samalah seperti yang Abah sering sampaikan ya, sering ceritakan juga kepada pemirsa dan juga santri-santri Abah sampaikan. Kalau orang yang asluha sabit, kalau dia punya akarnya kuat, faruha sama, kemudian dia punya cabang ke langit, itu insya Allah cabang di atas akan kuat. Tapi harus kuat dasarnya dulu. Ya. Tapi kalau tidak kuat dasarnya, mulai. Kalau goyang-goyang itu bisa jatuh. Bahkan bisa rebah itu pohon. Tapi kalau akarnya kuat, insya Allah mantap. Kalau akarnya maksimal, insya Allah mantap. Tapi kalau misalnya akarnya lemah, waduh, goyang-goyang, kena angin, jatuh. Begitulah juga dengan diri kita. Kalau kita tidak istiqamah, payah. Kalau dari awal sudah kita tidak maksimalkan Ramadan kita. Dari awal sudah kita tidak tanamkan kuat-kuat dalam diri kita. Tidak kita laksanakan dengan maksimal. Maka na'udzubillah, goyangan di atas kuat yang kita takutkan akan roboh Ramadan kita. Kan rugi. Ini kan baru tengah nih. Ya, belum akhir. Maka yuk maksimalkan. Dimaksimalkan dengan apa? Kuatkan dasarnya. Insya Allah pohon ke atasnya baik. Kalau ananda dan pemirsa yang rahmatillah di awal Ramadan sudah memang maksimal untuk menata, maksimal untuk memperbaiki, insya Allah kaget jalan berikutnya dia enak. Jadi sekuat apapun angin meniup tidak akan membuat pengaruh bagi dia. Paling-paling jatuh-jatuh dikit-dikit lah. Ya, kalau misalnya pohon itu kan jatuh daun-daun, itu pun daun-daun yang tua. Jadi begitulah. Mungkin paling-paling agak ada malasnya dikit, semangat lagi. Ada agak mager malas gerak, semangat lagi. Maka istilah-istilah itu akan hilang dengan semangat kita melalui pohon kekuatan yang kita kuatkan tersebut insya Allah. Dan yang terakhir, selain istiqomah adalah sabar untuk menghadapi Ramadan ini. Karena Anda memang Ramadan kan banyak sekali kita ujian-ujiannya nih ya. Ujian pribadi kita, ujian kehidupan kita dan masyarakat kita banyak. Ya, maka ujian-ujian itu hadapi dengan sabar. Karena ketika sabar, Ramadan kita akan baik. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesejahteraan dan juga kesempurnaan atas yang kau miliki. Lianna Ramadan syahrus sabri. Karena Ramadan itu bulan kesabaran dan bulan kebaikan. Insya Allah dengan semangat tinggi, walaupun kita berada dimanapun bulan Ramadan, nak di awal, nak di tengah dan di akhir, galau-galau akan baik kita lakukan kalau kita istiqamah. Dan ini nilainya ananda yang dirahmati Allah dan pemirsa. Kalau kita istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan datang sambil memotivasi, alla takhafu wa la tahzanu wa absyu bil jannati allati kuntum tu'adun. Alla takhafu, jangan pernah takut, wa la tahzanu, jangan pernah sedih, ya. Kamu akan mendapatkan bil jannati allati kuntum tu'adun, surga atau kesuksesan sebagaimana yang dijanjikan kepadamu. Maka ketika kita istiqamah di Ramadan ini, baik di awal, di tengah maupun di akhir, Allah akan berikan al-fakaromah, akan berikan 10.000 kebaikan dan kemuliaan insya Allah. Intinya, jangan sampai Ramadan membuat kita menjadi lemah dan tidak berapa. Kalau bisa, kapanpun dan bagaimanapun bentuk Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir, siang Ramadan dan malam Ramadan. Jangan pula mentang siang. Bepol saat kita puasa, malam tetap siang malam kita puasa. Siang kita tidak busuk hati dengan orang, malam pun juga tidak begitu. Walaupun tanda kutip memang tidak makan, tidak minum, tapi dosa-dosa tinggalkan di bulan ini. Karena bulan ini ghuliqat abwabun nar, segala pintu neraka ditutup. Putar abwabul jannah, dibuka pintu surga. Manfaatkan dengan maksimal. Mudah Allah berikan kebaikan kepada kita. Begitu, insya Allah Ananda. Jadi begitu ya Abah. Ya. Terima kasih Abah atas ilmunya. Sama-sama Ananda. Semoga Ramadanku kali ini membawa kita lebih dekat kepada Allah. Amin dan ya Rabb. dijauhkan kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang berpuasa hari ini semangat ya. Sampai jumpa di episode Ramadanku berikutnya. Ramadan bersama Kuas. Ana Nadira pamit undur diri. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.